Pandi. Hah? Boh, Pandi. boh. KTP ini di. Turun gerek, langsung aja. Oasis adalah sebuah band rock asal Inggris yang telah mengukir nama mereka dalam sejarah musik dunia. Dengan perpaduan unik antara Britpop, rock alternatif, dan rock klasik, Oasis berhasil menarik perhatian penggemar musik di seluruh dunia. Halo guys, kembali lagi bersama gua si musisi gagal yang tak pernah tenar dan selalu terlupakan. Oke, di video kali ini gua akan bahas tentang perjalanan dan kesuksesan dari band rock paling terkenal di dunia, yaitu Oasis. Oasis terbentuk di Manchester, Inggris pada tahun 1991. Band ini berawal dari sebuah band lokal bernama The Rain yang terdiri dari Liam Gallagher sebagai vokal, Paul Bonehead atau Arthur sebagai gitar, Paul McGuigan sebagai bassis, dan Tony McCarroll sebagai drummer. Namun, The Rain belum menemukan arah yang jelas dalam bermusik hingga bergabungnya Noel Gallagher, kakak dari Liam, sebagai gitaris dan penulis lagu utama. Noel bergabung dengan The Rain setelah menyaksikan penampilan mereka di sebuah pertunjukan lokal. Ia melihat potensi besar dalam band tersebut, terutama pada vokal Liam yang khas. Noel kemudian mengubah nama band menjadi Oasis, terinspirasi dari sebuah poster tour In Spiral Carpet yang menampilkan Oasis Leisure Center. Dengan kehadiran Noel, Oasis mulai mengembangkan gaya musik yang unik. Noel membawa pengaruh dari band-band klasik seperti The Beatles, The Rolling Stones, dan The Who. Sementara Liam memberikan sentuhan Britpop yang sedang populer pada era 90-an. Perpaduan ini menciptakan suara yang sangar dan berbeda dari band-band lain pada masanya. Oasis mulai menarik perhatian publik dengan demo tape yang mereka rekam sendiri. Demo tersebut berhasil menarik minat Alan McGee, pemilik Crescent Record, yang kemudian menandatangani kontrak rekaman dengan Oasis. Ini menjadi titik awal dari perjalanan Oasis menuju kesuksesan. Pada tahun 1994, Oasis merilis album debut mereka, Definitely Maybe. Album ini langsung meledak di pasaran dan menjadi album debut tercepat terjual dalam sejarah musik Inggris pada saat itu. Lagu-lagu seperti Live Forever, Supersonic, Cigarette and Alcohol menjadi hit dan mengantarkan Oasis ke puncak tangga lagu Inggris. Kesuksesan Definitive Maybe membuktikan bahwa Oasis bukan sekedar band biasa. Mereka memiliki sesuatu yang spesial, kombinasi dari melodi yang catchy, lirik yang manjur, dan sikap yang penuh percaya diri. Oasis berhasil menangkap semangat masa muda dan menjadi suara generasi mereka. Namun kesuksesan ini juga memicu dinamika internal dalam band. Hubungan antara Liam dan Noel mulai memburuk, seringkali berujung pada pertengkaran dan konflik. Meskipun demikian, konflik ini justru menjadi bahan bakar bagi kreativitas Oasis. Liam dan Noel dikenal sebagai duo yang eksplosif, baik di atas panggung maupun di luar panggung. Dengan fondasi yang kuat dari album debut mereka, Oasis siap untuk melangkah lebih jauh dalam industri musik. Mereka telah menancapkan nama mereka sebagai salah satu band paling menjanjikan di Inggris dan siap untuk menaklukkan dunia dengan musik mereka yang penuh gairah dan energi. Setelah kesuksesan Definitely Maybe, Oasis semakin mantap dalam mengejar ambisi mereka untuk menjadi band terbesar di dunia. Pada tahun 1995, mereka merilis album kedua mereka, What's the Story? Morning Glory. Album ini menjadi momen puncak dalam karir Oasis dan mendefinisikan suara Britpop pada era 90-an. What the Story Morning Glory menghadirkan lagu-lagu yang menjadi klasik dalam sejarah musik Inggris. Single utama dari album ini, Wonderwall, menjadi lagu yang paling dikenal dari Oasis. Dengan melodi yang indah dan lirik yang menyentuh, Wonderwall berhasil memikat hati pendengar di seluruh dunia dan menjadi salah satu lagu paling ikonik dari dekade 90-an. Selain Wonderwall, album ini juga menghadirkan hit-hit lainnya seperti
Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, dan Some Might Say. Lagu-lagu ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapatkan pujian dari kritikus musik. Oasis berhasil menciptakan album yang penuh dengan lagu-lagu epik, lirik yang puitis, dan aransemen musik yang megah. What's the Story Morning Glory terjual lebih dari 22 juta kopi di seluruh dunia dan menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik Inggris. Kesuksesan ini mengantarkan Oasis ke puncak ketenarannya. Mereka menjadi band terbesar di Inggris dan mulai menarik perhatian dunia internasional. Pada tahun 1996, Oasis menggelar konser bersejarah di Kenilworth Park, Inggris. Konser ini menjadi salah satu pertunjukan terbesar yang pernah ada, dengan lebih dari 250.000 penonton selama 2 malam. Tiket konser ini terjual habis dalam waktu singkat, membuktikan betapa besarnya antusiasme penggemar terhadap Oasis. Namun, di balik kesuksesannya yang luar biasa, hubungan antara Liam dan Noel semakin memanas. Pertengkaran dan konflik antara keduanya menjadi semakin intens, seringkali terjadi di depan publik. Meskipun demikian, dinamika ini justru menambah daya tarik Oasis. Penggemar melihat mereka sebagai band yang penuh gairah dan tidak takut untuk menunjukkan emosi mereka. Puncak kesuksesan Oasis juga ditandai dengan penghargaan bergengsi yang mereka raih. Mereka memenangkan penghargaan Brit Award untuk kategori Best British Album untuk What's the Story Morning Glory dan Best British Group. Oasis juga dinominasikan untuk penghargaan Mercury Prize dan Grammy Award. Periode ini menjadi masa keemasan bagi Oasis. Mereka berada di puncak dunia musik dengan album yang luar biasa, pertunjukan yang epik, dan penggemar yang setia. Namun, seperti halnya band-band besar lainnya, masa-masa sulit juga menanti di depan. Oasis harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan kesuksesan mereka di tengah perubahan tren musik dan dinamika internal band yang semakin kompleks. Setelah mencapai puncak kesuksesan dengan What's the Story Morning Glory, Oasis mulai menghadapi masa-masa sulit. Album ketiga mereka, Be Here Now, dirilis pada tahun 1997 dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Namun, meskipun album ini terjual dengan baik, kritikus menilai tidak sebaik 2 album sebelumnya. Be Here Now dianggap sebagai album yang terlalu berlebihan dan kehilangan fokus. Lagu-lagunya cenderung panjang dan kompleks, berbeda dengan lagu-lagu Oasis sebelumnya. Meskipun demikian, album ini masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang kuat seperti Do You Know What I Mean dan All Around the World. Setelah perilisan Be Here Now, hubungan antara Liam dan Noel semakin memburuk. Pertengkaran dan konflik antara keduanya menjadi semakin sering dan intens. Hal ini berdampak pada dinamika band secara keseluruhan dan mulai mempengaruhi kualitas musik mereka. Pada tahun 1999, Oasis merilis album keempat mereka, Standing on the Shoulder of Giants. Album ini menandai perubahan signifikan dalam suara Oasis. Mereka mulai bereksperimen gaya musik yang lebih psikedelik dan elektronik, meninggalkan suara Britpop yang menjadi ciri khas mereka. Perubahan ini mendapat tanggapan yang beragam dari penggemar dan kritikus musik. Beberapa menilai Oasis berhasil menunjukkan kedewasaan musik mereka, sementara yang lain merasa band ini kehilangan identitas mereka. Meskipun demikian, album ini masih menghadirkan beberapa lagu yang kuat seperti Go Let It Out dan Who Feels Love. Masa sulit Oasis berlanjut dengan perubahan formasi band. Pada tahun 1999, gitaris Paul Artus dan basis Paul McGuigan memutuskan untuk keluar dari band. Kepergian 2 anggota orisinil ini menjadi pukulan bagi Oasis. Mereka digantikan oleh Gem Archer dan Andy Bell, yang sebelumnya bermain untuk band Heavy Stereo dan Ride. Perubahan formasi ini membawa dinamika baru dalam band. Archer dan Bell membawa pengaruh musik mereka sendiri, menambah keragaman dalam suara Oasis. Namun, hubungan antara Liam dan Noel tetap menjadi sumber ketegangan utama dalam band. Pada tahun 2000, Oasis merilis album kelima mereka, Heathen Chemistry. Album ini menandai kembalinya Oasis ke suara rock yang lebih tradisional, meskipun masih dengan sentuhan eksperimental. Lagu-lagu seperti The Hindu Times dan Stop Crying Your Heart Out menjadi hit dan menunjukkan bahwa Oasis masih memiliki kemampuan untuk menciptakan lagu-lagu yang kuat. Memasuki tahun 2000-an,
Oasis mulai mengeksplorasi proyek-proyek solo di samping aktivitas band mereka. Pada tahun 2000, Noel Gallagher merilis album solo pertamanya, Noel Gallagher High Flying Birds. Album ini menampilkan sisi lain dari kreativitas Noel, dengan lagu-lagu yang lebih introspektif, atmosferik dibandingkan dengan karya Oasis. Album ini mendapat tanggapan positif dari kritikus musik dan penggemar. Lagu-lagu seperti If I Had a Gun dan aka What a Life menunjukkan kedewasaan Noel sebagai penulis lagu dan merangkul suara yang lebih personal. Kesuksesan album ini membuktikan bahwa Noel mampu berdiri sendiri sebagai musisi di luar Oasis. Sementara itu, Liam Gallagher juga mulai mengeksplorasi proyek-proyek solo. Pada tahun 2009, ia membentuk band baru bernama Buddy Eye bersama dengan mantan anggota Oasis Graham Archer dan Andy Bell. Buddy Eye merilis 2 album, Different Girls Still Speeding pada tahun 2011 dan B pada tahun 2013. Meskipun Buddy Eye berhasil menarik perhatian penggemar Oasis, band ini tidak mencapai kesuksesan komersial yang sama seperti Oasis. Namun, proyek ini memberikan kesempatan bagi Liam untuk mengekspresikan diri secara kreatif di luar bayang-bayang Oasis dan kakaknya. Sementara Noel dan Liam mengejar proyek solo mereka, hubungan antara keduanya semakin memburuk. Pertengkaran dan konflik yang terus-menerus akhirnya mencapai titik kulminasi pada tahun 2009. Sebelum konser Oasis di Paris, Liam dan Noel terlibat dalam pertengkaran hebat yang berujung pada pembatalan konser tersebut. Setelah kejadian ini, Noel mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Oasis. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menyatakan bahwa tidak dapat bekerja dengan Liam lebih lama lagi. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan Oasis sebagai sebuah band. Meskipun Oasis telah berpisah, musik mereka tetap abadi. Lagu-lagu mereka terus diputar di radio, pertunjukan musik, dan playlist pribadi penggemar. Setiap kali lagu Oasis dimainkan, kenangan dan emosi yang terkait dengan lagu tersebut muncul kembali, mengingatkan kita akan kekuatan musik dalam menghubungkan manusia. Oasis akan selalu dikenang sebagai salah satu band terbesar dalam sejarah musik Britpop dan rock. Mereka telah menciptakan lagu-lagu yang akan terus hidup dan menginspirasi generasi demi generasi. Warisan musik yang mereka tinggalkan adalah bukti tentang kekuatan musik dalam menyatukan manusia dan mengekspresikan emosi terdalam kita. Oasis mungkin telah berakhir sebagai band, tetapi musik dan pengaruh mereka akan terus hidup selamanya. Oasis meninggalkan warisan musik yang tak terhapuskan dalam sejarah musik Britpop dan rock secara keseluruhan. Selama lebih dari 2 dekade karir mereka, Oasis telah menciptakan lagu-lagu yang menjadi anthem generasi dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Musik mereka tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga memiliki pengaruh yang mendalam secara kultural dan emosional. Lagu-lagu Oasis seringkali berbicara tentang tema-tema universal seperti cinta, persahabatan, dan pencarian jati diri. Lirik yang jujur dan relatable dipadukan dengan melodi yang catchy dan aransemen musik yang epik, menciptakan lagu-lagu yang mampu menyentuh hati pendengar. Lagu-lagu seperti Wonderwall, Don't Look Back in Anger, dan Camp Me Supernova telah menjadi soundtrack kehidupan bagi banyak orang. Oasis juga memberikan kontribusi mereka dalam menghidupkan kembali skena musik Britpop pada era 90-an. Bersama dengan band-band seperti Blur, Sweetie, dan Pulp, Oasis menjadi pionir dalam mengembalikan perhatian pada musik rock Inggris. Mereka menciptakan suara yang unik dan menjadi suara generasi mereka, menginspirasi banyak band baru untuk mengikuti jejak mereka. Warisan musik Oasis juga terlihat dari pengaruh mereka terhadap band-band musisi setelah mereka. Banyak band-band baru yang mengakui Oasis sebagai influencer utama dalam musik mereka. Oasis telah menginspirasi generasi baru musisi untuk menciptakan musik-musik yang jujur, penuh gairah, dan mampu menghubungkan dengan pendengar secara emosional. The band of brothers known as Oasis, remember them? Once sang all the lights that lead us there. Sejak perpisahan Oasis pada tahun 2009, penggemar di seluruh dunia telah berharap dan berspekulasi tentang kemungkinan reuni band ini. Meskipun Liam dan Noel Gallagher telah mengejar karir solo mereka masing-masing, kerinduan akan melihat mereka berbagi panggung sekali lagi tetap ada. Rumor tentang reuni Oasis sering kali muncul, dipicu oleh pernyataan dari Liam dan Noel yang membuka kemungkinan rekonsiliasi. Namun hingga saat ini belum ada rencana konkret untuk
menyatukan kembali Oasis. Hubungan antara Liam dan Noel masih diwarnai dengan ketegangan dan konflik, membuat prospek reuni semakin sulit. Dan akhirnya, band rock yang digawangi kakak adik Noel dan Liam Gallagher itu bersiap reuni dengan mengadakan tur di Inggris dan Irlandia pada tahun 2025. Kabar itu diumumkan Oasis melalui media sosial band rock asal Inggris tersebut. Noel dan Liam juga ikut mengunggah pengumuman serupa di media sosial masing-masing. Kabar ini menjadi kejutan yang membahagiakan bagi para penggemar, terutama jika menilik hubungan Noel dan Liam yang tidak pernah akur sejak mereka berpisah pada tahun 2009. Di sisi lain, kabar ini juga membuat fan bertanya-tanya mengenai penyebab yang bisa mendorong Noel dan Liam menahan ego untuk kembali satu panggung. Lantas mengapa Oasis akhirnya reuni setelah 15 tahun bubar? Noel dan Liam Gallagher sesungguhnya belum pernah mengungkapkan alasan mereka sepakat untuk reuni. Namun, beberapa pernyataan dan perubahan sikap bisa menjadi sinyal hubungan keduanya saat ini sudah membaik. Sinyal terkuat itu terlihat dalam wawancara Noel Gallagher bersama John Robb, seorang jurnalis musik senior Inggris yang diunggah di YouTube Oasis pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu. Wawancara dalam rangka 30 tahun album pertama Oasis itu jadi tanda perubahan hubungan Noel dan Liam. Dalam wawancara itu, Noel membicarakan kiprah Oasis dengan detail, bahkan sempat mengatakan hal-hal baik tentang adiknya. Hal itu merupakan suatu anomali karena selama 15 tahun terakhir Noel lebih sering mengucapkan hal-hal buruk tentang Liam Gallagher. Noel juga kerap membantah rumor Oasis akan bersama lagi suatu hari nanti. Perangai beda Noel dalam wawancara itu menarik perhatian fan. Sejumlah penggemar menyebut baik sikap itu dan tidak sedikit juga semakin berharap Oasis reuni. Pada Sabtu 24 Agustus 2024, surat kabar Times of London merilis laporan bahwa kakak beradik itu sudah menyingkirkan ego mereka dan tengah bersiap untuk reuni. Berbagai kabar itu menjadi sinyal kuat untuk reuni Oasis sebelum akhirnya resmi diumumkan pada Selasa 27 Agustus 2024. Dan akhirnya, dalam momen yang tak terduga, Oasis akan kembali dan sekali lagi mengguncang dunia musik dengan kehadiran mereka yang tak terlupakan. Sampai saat itu tiba, kita akan terus merayakan dan menghargai warisan musik yang telah mereka berikan kepada dunia. Perjalanan Oasis adalah kisah tentang persaudaraan, persaingan, dan kekuatan musik dalam menghubungkan manusia. Dari awal mula mereka di Manchester hingga menjadi salah satu band terbesar di dunia, Oasis telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah musik. Melalui lagu-lagu mereka yang jujur dan penuh gairah, Oasis berhasil menangkap semangat generasi mereka dan menjadi suara bagi jutaan orang. Mereka menghidupkan kembali skena musik Britpop dan menginspirasi banyak band untuk mengikuti jejak mereka. Meskipun konflik internal antara Liam dan Noel Gallagher akhirnya memisahkan band ini, warisan musik mereka tetap abadi. Lagu-lagu seperti Wonderwall, Don't Look Back in Anger, dan Champagne Supernova telah menjadi anthem yang melampaui generasi. Oasis telah mengajarkan kita tentang kekuatan musik dalam menyatukan manusia dan mengekspresikan emosi terdalam kita. Mereka menunjukkan bahwa musik bukan sekedar hiburan, tetapi juga alat untuk berbagi cerita, pengalaman, dan harapan. Oke guys, demikian video dari gue guys. Jika ada requestan video dari kalian, silakan komen di bawah. Salam terakhir dari gue, salam garpu somai.